litazakkuril mauti wal akhir. Motifnya orang pergi kuburan hanya semata-mata supaya eling mati lan eling akhirat titik. Jadi saya ziarah ke kuburan supaya eling mati dan supaya eling akhirat titik. Loh, kalau begini maka tanpa melihat kuburan sopo, ya, sekalipun kuburannya orang kafir tidak apa-apa. Karena kuburan bagaimana ya, kuburan Cina bagaimana, tidak apa-apa. Tapi jangan ulun salam loh. Tidak boleh ulun salam, tidak boleh. Ya sudah datang. Kita bareng. Bagaimana nanti ya? Kalau Ismail ini saya salah, itu. Nah ini kalau begitu tidak apa-apa. Ini tanpa melihat siapa yang dikubur di situ. Apakah dia orang Islam atau tidak, boleh. Ini dianjurkan oleh Nabi. Juru, fa'innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah ke kubur karena dia akan mengingatkan kamu pada akhirat. Ini berlaku untuk segala macam kuburan. Yang kedua, niat ziarah kubur awilah doa untuk berdoa. Cara untuk berdoa ini bikulli muslim. Maka ziarah itu sunat ke kuburannya orang Islam. Niat harus dua. Ini juga mesti surat misalnya atau apa. Seperti yang dilakukan Nabi itu. Nabi itu mendoakan, marah, berdiri lama. Katanya Ibu Aisyah mengangkat tangan sampai 3 kali Nabi mendoakan. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, niat ziarah kubur, aulid tabarruk. Itu seberapa angel. Tanggung boleh Eropa. Nah itu. Ini. Fatusadu li ahli khair. Asal ziarah itu sunat untuk orang-orang yang baik di dalam agama ini, ya. Orang alim, orang yang diibadah atau yang di sunan-sunan, wali songo, atau itu maksudnya bersabar. Li'anna lahu fi barazikhihi tasarrufatuk wa barakatuk la yuksa majadihina. Majadihina. Nah ini ada ini yang teman di Jogja itu sahabat Pak Haji, ya Pak Haji. Nah, Pak Haji itu tanya sama saya sambil naik motor mau ke kuburannya Kiai Soleh Darat, mana itu Semarang, dari Jogja naik mobil bersama. Saya pun di atas mobil dia tanya, Pak Ahmad, biaya ini saya minta ya. Kita itu kok baca nang kesarian Kiai saya tidak rasa apa-apa sih. Ya doa, mereka doa, mendoa untuk diri sendiri kan? Iya. Ya kalau orang seperti saya sampean ini ndongakno ke salah di depan kaki, sebelum sing didongakno. Paham? Ya orang kaya akeh ini, tak cewek ini. Par ndongakno Sunan Ngapel. Ya Allah, mudah-mudahan Sunan Ngapel itu sepuran bisa nih. Dari mana? Jaluk sepura oh begadul ini jaluk sepura Sunan Ngapel itu mesti sembayangnya mesti keringan itu ini kok apa yang tumpon ya itu orang paham ngomong kok dapur mulu jaluk sepura
ngomong-ngomong. Lalu kalau begitu kita mendoakan apa? Kita mendoakan diri sendiri. Lalu kita diamini sama dia. Ya Allah, aku ini orang gak karu-karuan. Ya salah, jangan kok penjenengan bantuan ini belum dijual. Tapi kenapa kok minta bantuan bingung segala? Katanya. Nah, itu saya jawab begini, karena dia itu orang Jogja ya, sering dekat sama pemerintah pusat. Jadi saya begitu. Itu ada di dalam, kalau ada undang-undang atau peraturan pemerintah, itu ditandatangani oleh menteri yang bersangkutan. Lalu di sampingnya ini ada lagi yang namanya kontrasen. Kontrasen itu artinya apa? Kontrasen ikut apa mengetahui. Nah, padahal undangan makan ya tersebut ditandatangani oleh orang tua, terus di sampingnya ikut mengundang. Gitu loh. Kita apa itu? Ada ikut mengundang kematian ini untuk waktu. Tapi kan ikut mengundang itu bupati namanya ya. Namanya tinggi gawe itu blok. Terus Pak Pono mau nanda tangan ikut mengundang Pono sama aja loh gitu ya. Tapi ini kalau kaset ini sampai di tangannya Pak Pono, saya ada ikut tanggung jawab itu. Ini namanya kontrasing. Lalu saudara siapa ini namanya? Bazak terima undangannya bos. Yang bos tidak peduli. Gak mana, tapi bareng delok Pak Pono bareng. Wah, ini ya. Akhirnya dia datang malah hujan mana? Hujan teko. Bukan karena tanda tangannya si bos, bukan. Tapi karena ada kontrasennya ini loh. Dikasih itu kok dengaran ini. Barang oleh Pak. Jadi ini kontrasen. Jadi lanjut, ini kontrasen. Jadi kita mohon ya Allah, hamba-Mu yang mungkin tidak dikenal orang saya ini, orang yang hina, orang yang najis. Ya Allah, saya mau bertobat, saya mau menghentikan perbuatan saya yang tidak. Saya akan perbaiki diri saya. Kontrasen ikut mengharap. Nah, ikut mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Ini biasa. Biasa itu. Bukan kita itu menyembah sama kiai yang punya kuburan tuh. Ya. Salah itu kalau begitu. Itu kiai. Bagaimana saya kiai nasib saya? Tidak namanya. Nah itu yang tidak boleh begitu, itu keliru itu. Ya. Tapi kalau kita doa pada Allah, ya Allah, apa nak, dengan nanti, minta mesti, dengan amin dengan dia. Jangan dengan, ya Allah, Tuhan, ibu yang sudah sepuh, amin. Anakku memohon padamu, ya Tuhan. Perkenankanlah kami nangis malaikat itu mungkin tidak ngeremes ini nanti anak tapi melihat orang tua yang karena sudah usianya ikut berdoa dengan tangan gemetar bagaimana. Nah inilah sebabnya ya. Jadi itu namanya kontrasi. Ini namanya kalau orang santri ini jangan tabarruk itu. Jadi orang datang ke kuburan niat tabarruk. Itu kuburannya orang sing ampuh harus bertabarruk ya. Ini namanya tawakkul. Nah, sekarang ada orang membantah. Bagaimana orangnya sudah mati? Kontrasen apa itu minta bantuan amin apa itu bagaimana. Nah
ini perlu saja. Ya, sekarang saya mau ganti tanya sama sampean. Sebenarnya menurut sampean, nilai manusia itu terletak pada apa? Atau milik manusia yang paling berharga itu? Kalau saya mengatakan manusia ini punya dua, roh, jiwa, dan badan tubuh fisik. Ini tubuh yang masih hidup seperti saya sekarang. Ini menurut sampean nilainya itu gimana? Harganya? Ya karena dia masih hidup. Yang hidup-hidup. Nah, ini tentu dia menjawab ya rohnya. Yang hidup itu. Nah, menurut kepercayaan itu, roh itu tidak pernah. Roh. Cuma beda. Pada waktu di bumi ini, roh itu bisa mempergunakan, memperalat, menaiki, memanfaatkan tubuh kasar. Ini yang menggerakkan begini-begini ini. Dinamo yang namanya roh itu. Jadi roh ini yang bikin peranan. Orang bisa berpikir, orang bisa merasa, orang bisa bergerak, orang bisa bangun. Itu semua karena ini. Kekuatan yang disebut roh. Nah, roh ini menurut kepercayaan Islam tidak. Jadi artinya kalau ada orang kita katakan mati orang ini, lalu kita kubur orang ini. Nah ini ulama mengatakan sebenarnya yang mati itu atau apa yang dinamakan mati? Ini saya mengambil dari salah satu kitab ulama ya, yang memberikan definisi apa yang namanya mati. Al-mautu huwa inqita'u ta'alluqur ruhi bil badan. Yang namanya mati ialah terputusnya atau putusnya tergantungan roh dengan badan fisik. Jadi artinya antara roh dan badan ini ada kaitan, ada bergantung. Ini putus, kabelnya putus. Wa mufaraqatun wa hailulatun bainahum. Dan setelah putus, maka terpisahlah antara dua ini, roh dan badan terpisah dan terbentuk, tidak bisa kontak lagi. Jadi setrum tadi itu putus dan tidak bisa dikontak lagi. Jadi namanya rohnya sudah pisah, terus sikilnya rosok melengkung, katanya ini sikil nggak bisa menggerakkan sikilnya, tidak bisa sih. Tidak ada ini, tidak ada fikir itu. Tapi dia tahu. Fikir ini dia itu. Tapi tidak bisa sih. Dua ini hailulah. Sudah terhalang. Dua. Watabansulu halin. Bihalin. Berubahnya kondisi. Jadi ini sekarang terpisah. Lalu roh ini lalu kondisinya lain, juga badan ini kondisinya lain. Setelah ditinggalkan itu kondisinya ya apa? Ya susu nyimpen. Ya toh? Biar cantiknya bagaimanapun, ya. Simpen rombong ini, abu dan utama apa? Iya toh? Berobat, badannya berobat. Sampai ada ini saya itu nonok mayit nggak susu.
sebab masih akan dikubur besok pagi. Saya tanya, menurut agama yang sunat itu harus cepet-cepet. Begitu mati, begitu dimandikan, begitu disembayangi, begitu terus dikubur. Itu kalau menurut pimpinan agama. Ya ini enggak ini. Itu iguana itu kata. Ya itu biasa. Begitu mati tidak lepas dimandikan. Ya. Mandinya itu dimandikan besok lagi. Saya tanya kenapa Pak? Jadi kalau dimandikan malam, terus diingat no, itu mayat sih malam. Itu enak, tapi besok ini namanya berganti kondisi. Roh ini tidak bebas. Ini kondisinya lain. Nah inilah yang dimaksud tabatul halin bihal. Kemudian yang namanya maksud tadi wantihan min darin ila darin. Terus ini pindah dari dunia ini yang namanya alam syahadah, alam nyata, pindah ke alam barzakh. Barzakh itu pematang. Apa pematang? Galengan, iya galengan. Artinya di sana akhirat, di sini dunia. Nah, pematangnya itu ini namanya barzakh. Barzakh itu alam barzakh yang alam kubur. Jadi alam kubur itu bukan dunia, bukan akhirat. Tapi itu pemisah tengah-tengah antara dunia dan akhirat. Karena itu hidupnya di sini barzakh ini pindah dari alam sini, roh tadi pindah ke alam barzakh. Selama di alam barzakh di mana? Cuma yang penting di dalam sebuah hadis dikatakan, ini sering saya baca. Innama khuliqtum lil abad. Hanyalah kamu manusia diciptakan oleh Tuhan lil abad untuk kekal selama-lamanya, tetap tidak akan musnah. Walakinnakum tantaqiluna min darin ila dar, tapi kamu cuma pindah dari satu tempat rumah atau lingkungan ke lingkungan yang baru. Bagaimana alam barzakh ini nanti akan saya uraikan di lain kesempatan. Ya. Apa ada kehidupan di alam barzakh? Itu penting. Dan untuk mengetahui itu kita kalau tidak diberi tahu oleh agama nggak tahu. Wah nggak bisa diadakan chatting di sana. Ya apa kita mau mengecek? Ada di tempat saya itu yang rosok, ya rosoknya ilo. Di situ ada mayat mau dikubur, dia taruh mic di dalam, disambung ke atas. Ya. Kenapa? Enggak, saya ingin menyatakan apakah ada suara malaikat datang apa enggak. Katanya ada pertanyaan. Wah tidak iya gitu. Enggak bisa. Alam barzakh atau alam gaib mau dimonitor, ya, di mana? Di wanita apa itu ya mau diserap atau mau diikuti dengan alat-alat ini materi ini, nggak bisa. Begitu juga alam material itu, nggak bisa. Sama dengan tidak bisanya sampean mau mengecek di mana nyawa saya bersembunyi. Coba sampean cek. Ini dia, mungkin. Ini di nyawaku. Kalau ada orang mengatakan jantung itu bukan. Jantung itu alat untuk menggerakkan darah. Alat untuk karena itu bisa diganti, tidak apa-apa. Itu orang tidak begitu. Ya ampun itu kelakuannya penggalannya pengeran itu jantungnya. Tak ngomong itu dokter dari itu bentuk jantung. Itu tidak ilah itu. Bisa itu besar. Itu pengeran.
cuma jatuh dalam arti itu apa namanya? Yakin itu. Itu bukan bisa diambil di cangkok, cangkok jantung itu diambil. Karena jantung kumpa plastik boleh. Tapi mau boleh. Boleh aja. Itu cuma fungsinya itu cuma gini nyemprot kecil mati itu aja. Tapi nyawa itu sendiri di mana? Kalau sampai sudah tidak tahu tempatnya nyawa, ya, dan apa nyawa itu, di mana rupanya, apa bukti orang umpamanya, warnanya apa? Karena sampean tidak mampu menjelaskan atau membuktikan, apakah sampean mau membantah bahwa sampean ini? Tapi begitu. Jadi ada, saya katakan, ada sesuatu barang yang ada, tapi tidak bisa dibuktikan adanya, tapi orang tidak bisa lari dari adanya. Ini memang ada sesuatu ya, barang yang terang ada. Kita yakin bahwa itu ada, tapi kita tidak bisa membuktikan adanya. Dalam pada itu kita tidak bisa lari dari adanya. Ya, nyawa ini, roh itu antara lain ya. Nah, begitu juga orang yang yang berhubungan, sehingga Nabi Muhammad SAW tiap ibu Aisyah maupun sahabat-sahabat Nabi itu selalu diajari, kon hati-hati ya, tak burui. Kapan kue kita koning kuburan, mlebu nang kuburan, salam. Ini perintah. Nah sekarang saya mau tanya, lah kalau memang mati itu artinya sudah tidak ada artinya, sudah habis. Lah kok Nabi ngongkon salam ki maksudnya piye? Apa nang patokan niku ta? Apa nang lemai? Hah? Nah ini, di sini soalnya ini, iya toh? Terang itu, Nabi sendiri. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Inna insyaallah bikum lahiqun. Lah kok jauh-jauh? Assalamualaikum. Lu salam ki kepada siapa ini? Kalau memang orang yang sudah di kuburan itu sudah tidak mempunyai daya tangkap. Nah di sini bahwa roh itu mempunyai dua fungsi, mempunyai dua bentuk. Satu, selama di dunia ini, ya, itu dia mengerti, dia mendengar, dia melihat, dia merasa, dia dengan alat yang namanya tubuh ini. Melihat dengan mata, gitu? Mendengar dengan telinga. Ini di sini. Tetapi roh itu sendiri sebenarnya mempunyai daya kekuatan untuk berlaku, bertindak, bergerak tanpa alat. Tanpa alat. Kalau sampean tidak percaya, ya, ini untuk membuktikan kecil-kecilan, tapi ini ukurannya voltasenya kecil, ya. Kalau umpama tidak terang, sampean lihat umpamanya yang namanya khayal, yang namanya angen-angen. Sampean ketemu si A, ketemu, wes dengan mata melek, gitu. Meremo saiki, kayak ana tembok. Sampean masih lihat enggak wajahnya ini? Hah? Malah bibirnya, bibirnya. Apalagi kalau sudah ini kesurupan itu, ya. Kesurupan begitu itu. Biar di Jakarta dia, saya di Jelbuk, umpamanya. Nampak saja wajahnya dia. Tetap terbayang. Malah kadang-kadang lah ini, tanpa melalui telepon, tanpa radio, tanpa apa, bisa kontak. Ini ada nih, ya beberapa ya, cuma voltasenya kecil ini. Ini kalau sudah di alam barzakh,
voltasenya kuat sekali. Sampai Kanjeng Nabi pernah pergi ke kuburannya orang kafir yang mati di perang Badar. Sampai ditegur oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Hei Abu Jahal, katanya Nabi itu. Hei, disebut beberapa nama tokoh yang mati. Bagaimana sekarang kamu sudah bisa membuktikan dan merasakan apa yang dikatakan Tuhanmu? Ini Umar Kanjeng Nabi kok Daud Dewi lebih. Akhirnya diberanikan Nabi. Sang Nabi bicara dengan siapa? Dengan ini Abu Jahal, ini. Oh, mereka sudah mati. Bagaimana? Umar, kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Mereka jauh lebih peka, jauh lebih tajam pendengarannya melebihi kamu. Cuma mereka tidak bisa menjawab. Artinya menjawab yang kita dengar nih ya. Sampai Nabi ada hadis sahih, orang itu kalau mengantarkan mayit ke kuburan, ya, katanya Nabi itu, begitu dikubur sudah ditanam, terus orang yang mengantarkan ini pulang, bunyinya terompah sandal sampean itu loh, didengar oleh dia. Aduh, aku tinggal di bujuku, bapaknya ya. Oh, kawan-kawan yang ngiringkan saya sudah, aduh saya izin. Dengar dia, Kanjeng Nabi menyabdakan ini. Jadi pendengaran orang yang sudah di alam barzah itu jauh lebih tajam, lebih peka daripada kita ini. Malah kita kadang-kadang sisih, terus tidak kerungu sisih. Loh kok baru diperiksa kita ini. Aduh, saya itu pernah mengalami. Gini ya aku kok ana patek krungu. Barang nang dokter disemprot. Lah ini apa? Oh, bulan. Kita ini Masya Allah serba terbatas di sini. Tapi di sana bebas mereka itu. Di alam barzah. Sampai dikatakan di hadis ya, ini saya melantur nanti lama ini ya. Jadi saya putus sekian saja, nanti akan datang saatnya saya mudah-mudahan ini akan menerangkan apa kegiatan di alam barzah. Ada apa di sana itu? Apakah orang-orang yang mati, yang kita namakan mati, yang sampai sekarang ada yang sudah 1000 tahun, kan ada toh? Atau 100.000 tahun, iya toh? Apa-apa di sana? Seperti Nabi Adam alaihissalam, berapa ribu tahun itu umurnya? Apa mereka itu di alam barzah lalu ya kayak waktu ngono ae to ya apa? Masa Tuhan membiarkan manusia-manusia yang jutaan itu yang juga menunggu saat dibangkitkan dari alam kubur itu nggak ada apa-apa. Nah ini sudah 3/4 jam saya ini. Ini saya alhamdulillah melihat jam ini. Saya tambahkan keterangan saya, yaitu mengenai maksud orang ziarah kubur. Jadi yang ketiga tadi, yang pertama hanya semata-mata supaya kita ingat mati dan ingat akhirat. Kalau ini kuburan siapa saja boleh, ya kita boleh pergi ke kuburan sing angker-angker, sunyi senyap. Saya besok juga harus menempati tempat yang begini. Aduh, walaupun tapi aku medita-mediti, itu ada lalu merenung itu. Iya tak? Mau tidak mau. Nah ini tidak terbatas. Yang kedua untuk apa tadi? Nah, untuk mendoakan orang yang mati. Ya ibu atau adik, ya Allah, sekarang sudah terbaring di sini. Sekarang telah kembali ke tangan keharibaanmu ya Allah. Ampunilah dosanya. Maka nek coro kitab ya, coro kitab. Dungo sing paling ringkes nek kepingin itu paling simpel. Sampai mlebu nang kuburan, iki carane nek ziarah kubur arep ndongakno nggih. Mlebu
uluk salam dhisik. Assalamualaikum. Sebut nae. Mbok siem pamane ya. Atau Dek, Assalamualaikum. Itu loh, kakang teko. Nah, sudah. Mari terus apa? Baca kulhu 11. Itu sambil berdiri aja. Ya. Terus baca kulhu 11. Terus baca kul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Ya. Terus kul a'udzu birabbin nas 1 kali. Terus baca Fatihah. Sudah pulang. Sambil berdiri aja boleh. Cukup. Itu kalau ke susu namanya ya. Sampai mau cari yang ringkas ya sudah. Ya gitu. Cuma lebih baik sampean berada di sebelah baratnya mayit. Banyak ke ibu atau ke bapak ya. Itu sampean di sebelah baratnya. Sebab beliau itu kan dihadapkan ke barat toh. Jadi tidak kita di sebelah timurnya. Jadi gini ya namanya. Terus berdiri, Ibu, Assalamualaikum. Tadi saja. Terus baca. Kulhu. Mulanya, umpamanya kita nggak bisa ya dilatih lah ya. Cuma kulhu, pulau birabbil falaq, pulau nas. Ya. Sudah baca itu, Fatihah. Terus doa. Ya doa boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya. Atau kalau cara ringkas, itu Arab ini. Allahumma inni as'aluka walaha afiyah. Mohon selamat untuk saya dan untuk dia. Sudah pulang. Ini kalau untuk doa. Ini contoh saja ini ya. Boleh doa macam-macam boleh lah ya. Nah, seperti upacara-upacara itu kan juga begitu. Itu tahu tuh. Kalau ada upacara itu 17 Agustus apa itu loh. Itu dengar itu. Dengar. Yang ketiga untuk apa tadi? Tabarruk. Nah, yang keempat li'adai haqqin, untuk memenuhi kewajiban. Untuk memenuhi haknya orang itu. Kasodikin wa walidin, seperti teman kita atau orang tua kita. Jadi kita datang ke sana karena memenuhi haknya orang itu. Dia berhak untuk kita datangi. Jadi artinya kita wajib untuk datang. Dia orang tua saya. Saya sebagai anak datang menghadap. Nabi bersabda, "Man zara qabra walidayhi au ahadihima yaumal jum'ati." Sapa wong sing ziarah nang pesariane wong tuwa loro ne, utawa salah sijine wong tuwa loro, yaumal jum'ati nalika dina Jumat. Kana sahajjah, iku ibarate ganjarane kaya wong lunga haji. Saking apike lho. Wasi riwayatin tersebut di dalam satu riwayat, wufira lahu wa kutiba lahu bara'atun minan nar, wong sing ziarah mau di ngapura dosane lan ditulis bebas saka neraka. Lho ini lafalnya redaksinya, pokoknya orang ziarah kuburan orang tua atau teman ini termasuk diperintah, dianjurkan, sampai dikatakan apalagi hari Jumat. Jumat itu biasanya roh itu yang tadinya ditaruh di mana-mana, sebab roh itu tidak di situ loh. Setiap jamnya, setiap harinya tidak di sana. Menurut keterangan hadis-hadis ini, saya bukan karena saya pernah ke kuburan masuk, tidak. Karena ada hadis yang menerangkan bahwa roh itu tidak di situ. Jangan digambar situ misalnya kucanan, jangan. Tidak. Malah ada umpamanya kuburannya dilebarkan jalan, karena ada pelebaran jalan, terus itu disingkirkan. Itu bangga apa ya? Malah di Mekah itu ya, ada apa namanya? Kuburan apa namanya? Di Mekah itu, Masya Allah. Hah?
Malah itu kuburan cuma terbatas. Itu saben tahun mesti digali. Jadi tulang-tulang itu dikirim ke kabeh. Untuk apa? Untuk jamaah haji yang calon-calon ini. Kalau orang haji datang, kalau mati ya di situ dikubur. Nggak ada tempat. Jadi ini yang lama-lama itu digeser, ya. Oh, sudah. Nah, ini artinya roh itu tidak di situ. Tapi kalau hari Jumat atau pada saat orang ziarah, Assalamualaikum. Loh, itu artinya roh itu. Loh, itu cepat, Pak. Loh, lebih dari sinar matahari, ya. Jadi kalau matahari jauhnya berapa mil itu, jauhnya. Tapi sinarnya kan cepat sekali datang ke bumi ini. Roh ini lebih punya kecepatan lebih dari itu. Nah, ini hadis, ya. Lalu yang kelima, nah ini hadisnya lagi. Rahmatan wa ta'nisan, karena untuk menunjukkan kasih sayang dan untuk beramah tamah. Nah, begitu ya. Jadi datang ke kuburan niatnya cuma ramah tamah. Ramah tamah ya untuk medeni itu. Lho ora wong kancane ae lho. Nah, ini hadisnya begini. Jadi tujuannya tidak apa-apa, cuma ini teman baik, kolega namanya, atau kelas kenut, ya, teman satu kelas, atau satu jawatan, atau teman sepak bola, namanya ya. Katanya Nabi, ini hadisnya. Anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana ahabbahu fid dunya. Anasu paling apa? Anis itu paling menang, ya, paling kerasan, ya, paling akrab, ya. Ma yakunul mayyit, keadaan mayit fi qabrihi, di dalam kuburnya, dia paling senang, paling merasa kerasan, yaitu idza zarahu, apabila datang berziarah kepadanya, mangkana habau, orang yang dia cintai di dunia. Jadi dia tahu, ini kolega aku terkorek. Makin lama kita duduk, dia makin senang. Ini namanya mu'anasa, beramah tamah. Yang tidak usah ngomong, kita tidak usah perlu dengar itu. Dia, ini kalau kita percaya loh ya. Jadi orang datang ziarah ke kuburan itu, ada yang cuma sekedar apa itu? Ya kalau boleh saya katakan beramah tamah. Ya, sekedar simpati, menunjukkan cinta kasih. Dan apa? Bagus. Mendatangi teman yang akrab. Assalamualaikum. Kalau nggak percaya nanti kalau sampean mati kan diberitahu. Iya kalau sampean mati dia tuh bertemu sama tuh kan sampean satu sini sekolah temanku. Ya saya kumpul dah. Ya. Iya boleh. Ini cerita ini boleh nanti dibuktikan nanti. Iya kalau kita sudah masuk ke sana lagi. Iya. Diingat kenal. Baiklah, saya kira ini cukup keterangan saya. Jadi saya secara tidak langsung, ya, saya sudah menjawab pertanyaan ini. Ya, terserah sampai mengambil kesimpulan. Ya, bahwa kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan iman, hal-hal yang bukan saja mengkhawatirkan iman, mengkhawatirkan keamanan, itu soal lain. Soal lain ini, ya. Mamanya kalau kita datang ke situ berbahaya karena keamanan, ya. Wanita di situ umpamanya, apalagi wanita cantik umpamanya, iya. Itu kan soal lain sudah. Bukan soal kuburannya, sudah soal cantiknya itu, soal keamanannya. Ya. Nah, ini atau orang yang dikhawatirkan apa itu menjadi tidak kuat. Nah, lebih baik dicegah kan itu. Umpamanya istri yang baru ditinggal suami, umpamanya ya, atau ditinggal anak, tak kuat. Nah, itu jangan dibawa kuburan dulu. Ya perkara lain waktu sudah rosok, apa itu sudah turun, ya tidak apa-apa.
Kita doakan. Masa ibu mau mendoakan anaknya tidak boleh? Hah? Atau anak mendoakan ayahnya, ibunya? Boleh saja. Asal. Jadi tidak lepas dari 5 tadi itu ya. Kalau begitu, insya Allah, ya, inilah jawaban saya atau keterangan pengajian saya malam ini, karena waktunya sudah cukup. Jadi saya mohon maaf mengenai yang ini terpaksa saya tinggal lagi ya. Ini insya Allah nanti merupakan uraian tersendiri, yaitu ingin mengenal pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin melakukan pendekatan, ya. Kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, ya. Mudah supaya kita bisa tahu gambaran bagaimana sifat-sifat Nabi, baik sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat dalam arti mental dan moral, ya, secara singkat, sehingga kita itu ada gambaran, oh Nabi itu begini. Dan andai kata mimpi, ya, bahwa mimpi kita bisa menyocokkan dengan keterangan tadi, ketemu Nabi. Nah, nanti akan saya ceritakan. Kalau kita sudah mengenal keterangan sifat-sifat fisiknya Nabi, ya kita enak, ya ya. Mimpi, betul Nabi, apa Nabi itu? Nabi Muhammad. Bisa. Kok yang itu ya dhuwur banget, ya endek banget, ya sekitar yang rada dhuwur. Jadi lebih mendekati dhuwur tinimbang enggak kan tinimbang apa? Enggak. Lalu kulitnya ini, cocok. Dan ketahuilah saudara-saudara, ini rahmat Tuhan yang besar, bahwa untuk mimpi ketemu Nabi tidak menjadi monopolinya orang-orang yang sudah baik. Orang siapapun, ya menurut saya masih yang kocok betik-betik kayak anak kita ini ya, kita ini, pada satu waktu kita mendapat rahmat juga mimpi. Tidak harus orang yang alim, yang khusyuk, yang ibadahnya juga tinggi. Ini satu rahmat. Dan kalau kita mimpi ketemu Nabi, ya, lagi ya sudah nanti ngerti cita-cita Nabi ya, maka bergembiralah. Itu insya Allah merupakan nur, suatu tanda, suatu sinyal dari Tuhan bahwa saudara akan mendapat kebaikan masa datang. Insya Allah nanti saya mau bicara lebih jauh tentang ini, mudah-mudahan berguna dan berfaedah. Cukup sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.